Shalom Elohim. Pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Saya beri tema memperbaiki komunikasi, terutama komunikasi kepada Tuhan. Ya, komunikasi Petrus dan Tuhan itu sangat bagus. Jadi dia punya hubungan dengan Tuhan baik, dia bisa dengar suara Tuhan. Karena Allah itu berbicara di roh kita. Setiap kita punya roh, amin. Amin. Kalau roh kita mati ya nggak bisa dengar apa-apa. Tapi kalau roh kita hidup, kita dengar semuanya dari Tuhan. Tuhan itu selalu ingin berbicara, itu kita harus tahu. Tuhan kita itu bukan patung. Dia ingin berbicara, dia ingin menyampaikan isiannya. Dia selalu berbicara. Makanya setiap pagi harus disapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kita harus belajar memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, Petrus mendengar suara Tuhan dan dia langsung ikut. Dia langsung berdoa untuk apa yang diminta Tuhan ini. Dan di tempat lain, pada waktu yang bersamaan, Tuhan juga berbicara sama Cornelius. Ya. Tuhan ngomong sama Cornelius bahwa nanti akan ada orang datang ke sini. Suruh anak buahmu menjemput seorang di sini. Nyambung kan? Amin. Jadi nyambung kan? Untuk mempertemukan Cornelius dengan Petrus, jadi nyambung. Karena Cornelius mendengar suara Tuhan, Petrus dengar suara Tuhan. Kemudian terjadilah pertemuan ini. Sampailah anak buahnya Cornelius ke rumah Petrus, diketok pintu. Petrus sudah tahu, ya itu disuruh Tuhan untuk jemput saya. Saya harus berangkat ke rumah seorang bernama Cornelius. Amin. Nah ini yang saya mau. Saya percaya kalau di antara suami istri, dua-dua punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, itu nyambung. Jemaat sesama jemaat, pelayan sesama pelayan itu nyambung. Ya, bagaimanapun itu akan nyambung karena Tuhan akan menyambungkannya. Amin. Amin. Kita baru merayakan Natal. Bukankah demikian yang terjadi ketika Tuhan berbicara kepada Maria, Maria, aku mencintamu. Ya. Kalau Tuhan nggak ngomong sama Yusuf bahaya kan? Tapi Tuhan ngomong sama Yusuf, maka tidak ada persoalan. Seandainya Yusuf bukan orang yang memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, pastilah mereka nggak nyambung. Maria menderita sendiri, difitnah sendiri. Paham maksud saya? Jadi ketika kita memiliki komunikasi yang bagus dengan Tuhan, tetapi sekeliling kita itu nggak punya komunikasi yang bagus dengan Tuhan, yang adanya nggak nyambung. Ya kan? Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi, dia punya komunikasi yang baik tentu dengan surga. Tapi imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi yang adalah penguasa bait suci, nggak nyambung sama Tuhan. Hari ini saya mau supaya kita di awal tahun ini memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan. Karena kalau kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita nyambung satu dengan yang lain. Karena roh yang sama itu yang ada pada kita. Coba kita bertanya di dalam hati, atau kita coba berpikir, kenapa ya? Banyak kali orang Yahudi, orang Israel itu nggak suka sama Tuhan, bahkan sampai menyalibkan Tuhan. Padahal Tuhan sampai menantang mereka, kesalahan apa yang kubuat sama mereka? Kata Tuhan, coba berpikir, kesalahan apa yang kubuat sama? Aku curi kambingmu. Apakah aku bekerja dan aku korupsi? Kesalahan apa? Mengapa kalian membenci aku? Coba kita merenungkan hal-hal ini. Ada aja orang yang mereka tidak sadari, mereka bisa membenci orang-orang kudus Tuhan bukan karena ada kesalahannya. Ya, inilah namanya tidak satu roh. Mereka nggak satu roh. Ini penting. Petrus
Cornelius, mereka masing-masing punya persekutuan dengan Tuhan yang baik. Petrus punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, Cornelius punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Jadi Tuhan ngomong dengan Petrus, Tuhan ngomong dengan ini. Maka kita buka di dalam 1 Samuel, pasalnya yang pertama. Ayat 11 dulu ya. Siapa ini Samuel? Samuel ini adalah anak yang dinazarkan. Oleh dia bernazar. Jadi umat Tuhan, kalau kamu punya pergumulan yang berat, nazar itu bisa menjadi pendorong kamu. Menjadi pelayan di hadapan orang-orang yang membuat barusan dunia. Kasih pesan-pesan pentingnya. Pasti mamanya nanti kalau ketemu aku akan sampaikan aku begini. Nah, jadi Samuel yang kecil ini menyenangkan Tuhan, itu luar biasa. Dia masih kecil, dia menyenangkan Tuhan. Walaupun anaknya Imam Eli yang namanya Hofni dan Finehas sama sekali tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka melukai hati Tuhan, bahkan Imam Eli pun tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak punya prinsip dalam pelayan. Itu kalau saya selidiki apa sih masalah Imam Eli? Sehingga Tuhan juga murka dan tidak mempercayakan satu bentuk komunikasi kepada dia. Saya mengambil kesimpulan karena dia dalam pelayanan tidak punya prinsip. Dia anaknya begitu hajar dong. Ya, dia cuma bilang anakku. Dia kalau orang sekali salah bisa lah kalau mau. 2 kali salah ya kan. Nah, gitu ya. Dia kan ajar ya gitu. Karena Tuhan juga ada tahap-tahap kepada orang yang bisa mendengar Tuhan suara Tuhan sekali. Ya Tuhan biasa. Tapi berkali-kali hidup yang benar seperti yang dikatakan dalam ayat 26. Besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan dulu ya. Di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Wah ini luar biasa. Dia bisa. Kadang-kadang orang bisa lolos di hadapan Tuhan belum tentu lolos di hadapan manusia. Seperti Tuhan Yesus sendiri ya. Gak disukai kan, makanya dia dibunuh. Seperti Petrus juga, makanya dipenjarakan. Tapi keadaan Samuel luar biasa sekali. Dia semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mungkin karena dia masih hidup juga ya. Mungkin orang tadi. Dan orang gak merasa ada persaingan dengan seorang anak kecil dalam hal ini. Jadi ya oke aja, tidak ada masalah. Nah, itulah keberadaan Samuel. Dia taat. Ya. Tuhan marah kepada keluarga Imam Eli dan pernah Tuhan sampaikan kepada seorang nabi. Itu ada di 1 Samuel pasal 2 mulai ayat 27. Kita nggak usah baca, intinya saja. Dan setelah Tuhan menyampaikan isi hatinya bahwa dia murka dengan keluarga Imam Eli dan anak-anaknya, dia menyebutkan satu hal, yaitu di ayat 35 dari pasal 2. Kata Tuhan kepada seorang nabi ya, dan aku akan mengangkat bagimu seorang imam kepercayaan. Perhatikan. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Loh. Penting kita mengikuti hati dan jiwanya, bukan mengikuti hati dan jiwanya. Sekali lagi saya baca. Dan aku, kata Tuhan kepada Nabi, dan aku akan mengangkat bagimu seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Itulah Samuel. Sudah disampaikan. Nah, kita masuk di ayat yang di pasal yang ketiga, perikop yang berjudul Samuel terpanggil. Kita semua udah pernah baca kitab ini dan dari sekolah minggu kita juga sudah pernah diajarin ya, bahwa Samuel itu pernah dengar suara Tuhan. Di saat suara Tuhan jarang didengar. Ayat 1 dari pasal 3 demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan, bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Zaman perjanjian lama,
Yaitu pada zaman Imam Eli, Alkitab saksikan, itu jarang ada penglihatan ulama. Artinya Tuhan berbicara, itu jarang. Atas kata apa saya juga nggak tahu, apakah kata banyak orang yang bisa dipercaya. Tapi seyogianya Tuhan tuh pengen berbicara. Dan waktu dia melihat bahwa ada satu orang yang berjalan, yang selalu cocok hidupnya dengan hati Tuhan dan jiwa Tuhan, dia berbicara. Dia mulai membangun komunikasi. Perhatikan, nanti kita belajar bagaimana memulai membangun komunikasi dengan sorga, dengan Tuhan sampai mendengar sorga. Tuhan memanggil Samuel. Jadi dia dengar suara jelas, seperti voice, suara, bukan dalam hati, suara. Samuel, dia berpikir pasti yang manggil Imam Eli. Dia keluar, dia benar. Iya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Enggak ada. Jadi enggak berapa lama datang Samuel. Bapak manggil, enggak. Sampai 3 kali. Terakhir Imam Eli aja. Oh, gini aja. Berarti Tuhan mau ngomong sama kamu. Kalau dipanggil Samuel, jawab, ya Tuhan berbicara. Dan dia melakukan itu. Apa yang saya mau katakan? Saking Tuhan pengen berbicara kepada anak kecil yang tidak punya pengalaman sama sekali, yang tidak pernah tahu bahwa Tuhan bisa berbicara. Tapi Tuhan tetap berbicara karena persoalan cocok perilakunya, hidupnya di mata Tuhan. Padahal Imam Eli, dia tahu bahwa Tuhan bisa berbicara, tapi nggak berbicara kepada dia. Apalagi gak pada anaknya Hofni dan Pinehas. Keadaan pelayanan di muka bumi saat ini itu macam-macam, aneh-aneh. Kita harus tanamkan satu prinsip. Yang penting kita belajar bagaimana cocok dengan Tuhan. Cukup. Yang lain biar Tuhan yang urus. Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Harusnya ya, misalnya kalau ada nih acara apa-apa, Yesus, Tuhan pernah ngomong begini, dulu menjadi terkemudian, yang belakang menjadi terdahulu, kan? Kurang lebih seperti. Tuhan berbicara apa? Terlalu banyak gereja pelayanan pada zaman Yesus, mungkin juga pada berpikir tentang siapa senioritas, begitu. Tapi bagi Tuhan senioritas itu gak penting, gak penting. Ingat, gak penting. Kalau mau menyampaikan, berkomunikasi dengan seseorang, gak penting kamu senior, gak penting kamu sudah berapa lama menjadi anak Tuhan, bahkan gak penting berapa lama berkhotbah seperti saya ini. Kalau hati saya itu tak cocok dengan sama Tuhan, Tuhan gak mau ngomong satu kata pun Tuhan gak akan ngomong. Tapi kalau cocok, gak peduli siapa kamu, gak dikenal seperti Samuel, masih muda mungkin orang gak akan kepikiran Tuhan akan berbicara kepada Samuel yang kecil. Kalau saya secara pribadi, saya nggak tahu benar atau nggak pikiran saya. Tapi saya sendiri, ya kita harus belajar mengerti ada orang-orang, ada senior di dalam satu organisasi, sinode, kepanitiaan ada. Ya kita menghargai mereka masih bekerja buat Tuhan. Tapi menurut saya alangkah malangnya kalau kita hanya menjadi senior. Di mata manusia, tapi Tuhan gak memperhitungkan kita sama sekali. Bukti Tuhan memperhitungkan kita, Tuhan akan ngomong dengan kita. Tuhan memperhitungkan Samuel, makanya Tuhan ngomong sama Samuel. Manusia gak memperhitungkan Samuel, enggak. Masih kecil, apa yang mau diperhitungkan? Gak punya pengalaman, bahkan dia sendiri gak tahu kalau Tuhan bisa ngomong. Saya mau hal-hal prinsip seperti ini ada di jiwa kita dan kita pahami. Untuk apa kita hidup?
Sebelum Natal saya sudah khotbah untuk membawa kita ke dalam perenungan. Buat apa ini? Kalau tanpa Tuhan, buat apa hidup ini kalau tidak ada tujuan kekekalan yang kita kerjakan, yang kita pertahankan dalam hidup ini? Karena dengan sekejap bisa lenyap, bisa mati oleh bencana alam, oleh badai. Apa? Hidup ini hanya hembusan napas. Masih lama kita bernapas, ya itulah hidup. Hidup itu hanya hembusan napas. Saya sudah ingatkan sebelumnya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sama saudara-saudara ini. Maka kita harus tahu kepada apa dan kemana hati kita harus tertambat, bukan kepada dunia ini. Ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu masuk ke neraka, bukan berarti semua orang kaya masuk neraka, bukan itu. Maksudnya, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita nikmati, jangan kita nikmati seolah-olah tidak ada Tuhan yang telah menganugerahkannya kepada kita, sehingga akhirnya itu mengantar kita ke neraka. Baiklah kita menjadi miskin tapi masuk surga, daripada kaya tapi kekayaan kita masuk ke neraka bersama-sama dengan kita. Kalau ada pertanyaan, halo Pak, misalnya Bapak mau miskin masuk surga atau kaya ke neraka? Pasti Bapak itu akan menjawab kaya dan surga. Kalau bisa. Tapi Tuhan tahu kadang-kadang kita gak sanggup. Kalau kaya dia jadi main perempuan. Kalau kaya dia mabuk-mabuk, dia angkuh, dia sombong, dia gak ingat Tuhan. Tapi kalau dalam semua kelebihan kita, talenta kita, harta kita, kemampuan kita memuliakan Tuhan, Tuhan masih kasih. Karena prinsipnya Tuhan gak mau kita ke neraka, itu aja. Jadi kalau kekayaan itu yang buat kita neraka, dibuang. Kalau kegantenganmu buat kamu neraka, dibuang Tuhan. Macam mana buat kegantengan? Mungkin kena air panas, ya kan bisa aja. Apa yang kita miliki kalau itu akan menghantar kita ke neraka, Tuhan bisa baca dan itu Tuhan singkirkan. Maka kita harus belajar menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Karena bagi Tuhan, buat apa kita mendapatkan seluruh dunia ini katanya, tapi kehilangan nyawa kita binasa. Nah itu yang harus kita pikirkan umat Tuhan. Ya. Samuel yang kecil ini gak dihitung di mata orang. Maka kita gak usah harus validasi. Mau dihitung orang, mau dianggap orang, itu gak penting. Cuma berjuang kita menjadi orang yang cocok di hati Tuhan. Dia berdiam diri di hadirat Tuhan. Jadi orang setulus-tulusnya. Jadi orang apa adanya. Iya, apa adanya aja. Ini saya. Hati saya ke Tuhan, Tuhan ubahkan, perbaharui. Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapa lawan kita? Kata Paulus. Tuhan, apapun itu gak bisa. Bahkan kemiskinan, ketelanjangan atau apapun gak bisa. Paulus juga adalah salah satu orang pribadi yang memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, mengapa bisa terbangun komunikasi yang baik Tuhan? Kamu hanya perlu yang tanya. Samuel itu semakin disukai dan dia tidak membiarkan satu firman Tuhan gugur. Di ayatnya yang ke-19, 1 Samuel 3:19. Ini kuncinya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya. 1 Samuel 3:19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Amin. Amin. Dia tahu firman Tuhan